Selamat sore pemirsa, ketemu lagi bersama kami di acara sore hari ini dengan tema media massa dan citra politik Indonesia. Sekarang sudah datang Mas Ade Saputra untuk mempresentasikan topik kita sore hari ini. Ya Mas, boleh diceritakan sedikit tentang media massa dan citra politik di Indonesia ini? Ya, baiklah. Terima kasih pada Saudara Riza. Di sini saya mengambil dari ringkasan artikel yaitu dengan judul Media Massa dan Citra Politik Indonesia, di mana ditulis oleh Putri Azhari Anwar, Fitri Cahaya Amalia, Gunja Katima, dan Amalia M. Ghaffar. Jadi di sini saya langsung saja masuk ke pendahuluan atau latar belakangnya, di mana dalam artikel ini media massa itu adalah suatu pesan yang timbul pada pikiran khalayak banyak akibat adanya proses penyampaian pesan melalui media seperti surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya. Di mana pengertian massa itu sendiri adalah jumlah yang banyak sekali. Jadi sekumpulan orang yang banyak sekali. Isi dari media massa ada berbagai macam, yaitu berita seperti news, berita atau opini, dan karangan khas atau features. Jadi media massa mempunyai beberapa jenis, yaitu media massa cetak dan juga media massa elektronik, dan juga ada media online. Jadi di mana di sini karakteristik media massa itu sendiri yaitu publisitas, universalitas, prioritas, kontinuitas, dan aktualitas. Jadi di mana media massa dan politik sangat erat hubungannya, karena media memiliki saluran komunikasi yang paling dekat dengan politik, sehingga sering dijadikan corong pemberitahuan. Jadi melalui perkembangan media massa yang cukup besar pada saat ini, maka masyarakat memiliki kesempatan besar untuk memanfaatkan berbagai media massa untuk mendukung berbagai aktivitas, termasuk sebagai sarana partisipasi politik melalui penyampaian berbagai opini terkait berbagai masalah publik dengan menggunakan berbagai media massa yang telah tersedia serta dapat dimanfaatkan dengan mudah. Jadi berdasarkan penjelasan yang telah saya sebutkan tadi, maka peran penting media pada media massa itu menyampaikan informasi secara terus-menerus. Jadi sehingga dengan harapan cepat atau lambat akan mempengaruhi pola berpikir masyarakat pada umumnya, dan terlebih khusus pada masyarakat kampus dalam pengembangan budaya akademiknya yang berlanjut pada sebuah formasi tindakan real. Jadi di sini peran media massa itu sendiri dalam kehidupan dan kegiatan akademik diharapkan selalu berkembang, bergerak maju bersama dinamika perubahan dan pembaruan sesuai tuntutan zaman. Jadi perubahan dan pembaruan dalam kehidupan dan kegiatan akademik menuju kondisi yang ideal senantiasa menjadi harapan dan dambaan setiap insan yang mengabadikan dan mengaktualisasikan diri melalui dunia pendidikan tinggi dan penelitian, terutama mereka yang menggenggam idealisme dan gagasan tentang kemajuan. Jadi perubahan dan pembaruan ini hanya dapat terjadi apabila digerakkan dan didukung oleh pihak-pihak yang saling terkait, memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap perkembangan dan kemajuan budaya akademik. Oke, itu saja yang saya berikan sedikit gambarannya tentang artikel yang saya pilih. Ya. Jadi saya ingin bertanya sedikit ke Mas, bagaimana sih metode yang digunakan dalam jurnal ini, Mas? Balik lagi ke metode yang digunakan dalam jurnal ini, setelah saya teliti itu jenis metode penelitiannya itu digunakan itu pendekatan kualitatif, yaitu di mana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna proses daripada hasil suatu aktivitas. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memahami dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut masyarakat itu sendiri. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara yang berlaku. Itulah metode yang saya gunakan dalam penelitian ini. Di dalam jurnal ini. Iya. Ya. Selanjutnya ini Mas ada pertanyaan itu apa saja sih peran penting dalam media massa di sini di jurnal yang Mas sampaikan tadi? Ya, seperti yang telah saya sampaikan tadi, di sini peran media massa ini memiliki peran yang sangat penting, karena dalam kehidupan dan kegiatan akademik diharapkan selalu berkembang, bergerak maju. Jadi perubahan dan pembaruan sesuai tuntutan zaman itu sangat perlu. Jadi diperlukannya lah media massa ini. Jadi media massa ini yaitu tadi dia ini dalam kehidupan dan kegiatan akademik menuju kondisi yang ideal, senantiasa menjadi harapan dan dambaan setiap insan yang mengabdikan atau mengaktualisasikan diri melalui pendidikan tinggi dan penelitian.
Jadi sangat penting perannya untuk media massa dalam kehidupan ini. Ya, terima kasih ya Mas. Sebelum segmen ini kita tutup ya Mas, boleh Mas tolong berikan kritik dan saran terhadap jurnal yang Mas bahas tadi untuk acara hari ini. Ya, dalam jurnal ini saya ada sedikit kritikan ya, karena setiap penelitian itu kan pasti ada kekurangan, nggak mungkin selalu sempurna ya. Jadi menurut saya konsep teori manajemen pers itu ialah suatu upaya yang dilakukan untuk mengelola atau mengatur berbagai macam informasi melalui media cetak. Dan dalam prosedurnya harus terdapat 4 komponen utama yang harus diketahui, yaitu yang pertama perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian media massa. Oleh karena itu, di jurnal di atas ada beberapa hal yang saya kritik. Seperti pada pendahuluannya itu, memang pendahuluannya bagus dan sangat jelas sesuai konsep teori manajemen pers yang saya ketahui. Ini adanya beberapa komponen utama seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian media massa ini juga sangat berkaitan dengan tinjauan pustaka serta metode penelitian yang dipilih oleh peneliti. Kemudian dalam rumusan masalah sini tidak begitu dijelaskan dalam jurnal ini. Jadi saya agak kebingungan tadi mencari rumusan masalah jurnal ini. Kemudian hasil pembahasannya itu cukup jelas kalau menurut saya tentang hasil pembahasannya. Ini menurut saya itu di dalam rumusan masalah itulah yang menjadi hal yang saya sangat kritik. Karena di sini kan pasti ada rumusan masalah terlebih dahulu biar supaya tahu kan apa yang ingin dikritik. Jadi itu saja Mbak mungkin. Ya, terima kasih Mas atas kritikannya. Ya, itulah tadi pemirsa perbincangan kita bersama Mas Ade terhadap topik yang kita bahas sore hari ini, media massa dan citra politik Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum